Pak Jarwo duduk di kursi kayu tua di teras ruahnya. Pandangannya kosong ke depan. Usianya yang hampir 50 tahun tercermin di wajahnya yang penuh kerut dan kelelahan. Hari-hari terakhir ini terasa berat. Proyek bangunan tempat dia bekerja telah selesai dan dia terpaksa menganggur. Setiap pagi, dia berjalan ke pasar mencari kabar tentang pekerjaan baru, tapi hasilnya nihil. Ya Allah, sampai kapan aku begini? Gumamnya sambil menghela napas panjang. Tepat ketika rasa putus asa mulai menghantam lebih dalam, sebuah motor tua berhenti di depan rumahnya. Pengendaranya adalah Rudi, teman lamanya. Rudi adalah seorang mandor borongan yang sudah lama tidak bertemu dengan Jarwo. Wajahnya semringah, membawa kabar baik. Wah, lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Sapa Rudi sambil menjabat tangan Jarwo erat. Gini-gini aja, Rud, nganggur. Proyek terakhir habis, belum ada kabar lagi. Jawab Jarwo lemas. Rudi tersenyum kecil. Kebetulan banget gue mampir ke sini. Gue lagi pusing cari orang buat ambil borongan bangun rumah pribadi. Kliennya agak rewel, gue gak sempat ngurusin langsung. Lu mau gak? Mata Jarwo langsung berbinar. Mau, Rud? Alhamdulillah. Rumahnya di mana? Di kompleks baru dekat Jalan Kenanga. Rumah gede, majikannya ibu-ibu kaya. Suaminya jarang di rumah. Gue kasih lu kontaknya, nanti langsung ngobrol aja. Percakapan mereka terputus sejenak ketika Aminah, istri Jarwo, keluar dari dalam rumah membawa nampan berisi 2 cangkir kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Wajah Aminah terlihat ramah meski ada garis khawatir yang tidak bisa disembunyikan. Nih mas, ngopi dulu. Rezeki bisa datang lewat obrolan kan? Katanya sambil meletakkan nampan di meja. Jarwo tersenyum kecil, merasa bersyukur memiliki istri seperti Aminah yang selalu mendukungnya meski dalam keadaan sulit. Terima kasih Bu, doain aja biar benar-benar jadi, jawab Jarwo sambil menatap istrinya penuh harap. Rudi menyesap kopinya, lalu menepuk bahu Jarwo. Santai aja Wo, kliennya cuma butuh orang yang telaten, gue yakin lu bisa handle. Percakapan berlanjut hingga sore, diisi dengan cerita lama dan rencana ke depan. Aminah sesekali ikut menyela, memastikan suaminya tidak melewatkan detail tentang pekerjaan itu. Dalam hati, Jarwo merasa lega. Setelah berminggu-minggu dilanda kecemasan, akhirnya ada secerah harapan. Tapi Pak Jarwo masih termendung, mencoba mencerna kabar baik dari Rudi. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Rudi jarang memberikan borongan begitu saja. Biasanya ada sesuatu yang membuatnya enggan mengurus proyek tertentu. Rud, kenapa lu bilang kliennya rewel? Apa karena rumahnya gede? Tanya Jarwo sambil menyerukut kopi. Rudi tertawa kecil, seakan menyembunyikan sesuatu. Ah, enggak Wo, bukan rumahnya yang bikin ribet, tapi orangnya. Orangnya? Maksud lu gimana? Jarwo mengernyitkan dahi. Rudi mendekat sedikit, suaranya mengecil seperti membicarakan rahasia besar. Ya, kliennya itu ibu-ibu cantik, masih muda, mungkin awal 30-an. Suaminya kerja di luar kota, dinas terus, jadinya dia sering urus rumah sendiri. Jarwo mengangguk, mencoba memahami. Tapi nada bicara Rudi mulai berubah, membuatnya sedikit tidak nyaman. Cantiknya itu, Wo, bikin semua tukang lupa sama kerjaan. Ada aja yang lirik-lirik dia pas datang ke lokasi. Masalahnya dia nggak suka kalau digodain. Sekali ada yang berani macem-macem, langsung kena omel. Jarwo terdiam, matanya menatap serius. Jadi rewel gara-gara itu? Rudi tertawa lagi, kali ini lebih keras. Iya, mungkin itu salah satu alasannya. Tapi kalau lu kerja profesional, gak ada urusan sama yang begituan, pasti aman. Jarwo mendengus, sedikit kesal. Lu ngomongnya kayak ngajak gue masuk ke masalah aja, Rud. Lu yakin gue cocok ambil proyek ini? Rudi menepuk bahu Jarwo, wajahnya serius sejenak. Santai aja, Wo. Gue tahu lu beda. Lu kan orangnya gak aneh-aneh. Makanya gue kasih ke lu. Kalau ada apa-apa, kabarin gue. Tapi serius, ibu itu cantik banget. Aminah,
yang diam-diam mendengar dari balik pintu, melirik dengan alis sedikit naik. Namun dia memilih tidak ikut campur, percaya bahwa suaminya tahu batasan. Jarwo menghela napas panjang. Di satu sisi, dia bersyukur mendapat pekerjaan. Tapi di sisi lain, dia merasa pekerjaan ini mungkin lebih rumit dari yang terlihat. Sore itu, Rudi menyerahkan detail proyek dan pergi meninggalkan rumah Jarwo. Malamnya, Jarwo duduk termenung di ruang tamu, memikirkan cerita Rudi tentang kliennya. Ada perasaan aneh yang tidak bisa dia jelaskan, seperti firasat bahwa pekerjaan ini akan membawa lebih dari sekedar upah. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Aminah duduk di samping Jarwo yang sedang memeriksa detail proyek dari Rudi. Mata perempuan itu sesekali melirik suaminya, tapi bibirnya diam, seolah ingin bicara tapi ragu. "Bu, kenapa? Kok dari tadi ngeliatin Bapak terus?" tanya Jarwo sambil melipat kertas proyeknya. Aminah terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Bapak yakin proyek ini gak ada masalah?" "Masalah apa? Ini cuma kerjaan biasa, Bu. Rudi aja yang suka lebay ceritanya." Aminah menatap Jarwo, kali ini lebih serius. "Tapi tadi Mas Rudi bilang kalau majikannya cantik ya? Terus suaminya sering gak ada di rumah?" Jarwo mencoba meredakan kekhawatiran istrinya. "Bu, itu urusan mereka. Bapak kan cuma kerja, bangun rumah, terima upah. Udah gitu aja." Namun Aminah tetap gelisah. Tangannya meremas ujung kerudungnya. Kebiasaannya saat sedang tidak tenang. "Tapi Pak, kalau orang kaya gitu biasanya suka aneh-aneh. Apalagi kalau dia sering sendiri di rumah. Bapak harus hati-hati ya. Fokus cari uang aja. Jangan sampai..." Bu. Jarwo mengotong. "Ibu ini ngomong apa sih? Bapak tahu batas lah. Jangan khawatir yang enggak." Aminah menunduk, mengusap kedua tangannya. "Iya, Bapak pasti tahu. Tapi saya cuma ingatkan. Kadang godaan itu nggak kelihatan, Pak. Tiba-tiba aja ada. Saya nggak mau keluarga kita rusak cuma karena, ya hal-hal begitu." Jarwo terdiam mendengar ucapan istrinya. Dia tahu, Aminah benar. Meskipun dirinya yakin akan profesional, cerita Rudi tadi siang memang sedikit mengganggu pikirannya. Apalagi deskripsi tentang klien yang cantik banget. Jarwo meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. "Bu, Bapak kerja buat kita, buat masa depan kita. Gak ada yang lebih penting dari keluarga. Bapak janji, gak bakal macam-macam." Aminah menatap Jarwo, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya percaya sama Bapak, tapi kalau ada yang aneh-aneh, bilang ya saya." Jarwo mengangguk, meski dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Pekerjaan ini adalah peluang besar, tapi ia tak bisa mengabaikan firasat dan kekhawatiran istrinya. Malam itu, meski tubuhnya lelah, Jarwo sulit memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia terus membayangkan seperti apa klien yang akan ia temui esok hari. Sementara di sebelahnya, Aminah tertidur dengan ekspresi wajah yang masih memancarkan kegelisahan. Pagi itu, Jarwo bersiap-siap dengan penuh semangat. Ia mengenakan kemeja lusuhnya yang paling rapi dan celana panjang hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Sebelum pergi, Aminah menyodorkan sebuah kotak bekal, berisi nasi dan lauk sederhana. "Bapak, hati-hati di sana ya. Ingat pesan saya semalam," ucap Aminah sambil tersenyum tipis. Jarwo mengangguk, mencoba menghapus kekhawatiran istrinya. "Iya Bu, doain lancar ya." Setelah berpamitan, Jarwo mengayuh motornya menuju alamat yang diberikan Rudi. Perjalanan melewati kawasan perumahan elit membuatnya sedikit canggung. Jalanannya lebar, rumah-rumah di sisi kiri dan kanan tampak megah dengan taman yang terawat. Sesampainya di alamat tujuan, ia berhenti di depan pagar tinggi berwarna hitam yang terkunci rapat. "Wah, gimana caranya masuk kalau begini?" gumamnya sambil memandangi rumah besar itu. Jarwo baru saja hendak mengetuk pagar ketika suara mesin mobil mendekat dari belakang. Sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di belakangnya.
Kaca jendela turun perlahan, memperlihatkan seorang wanita muda berusia sekitar 30-an. Kulitnya cerah, rambutnya panjang tergerai, dan ia mengenakan gaun tanpa lengan yang memperlihatkan kemewahan. "Pak, Anda siapa?" tanya wanita itu dengan nada datar, namun ada sedikit nada sinis di suaranya. Jarwo buru-buru membungkukkan badan. "Selamat pagi, Bu. Saya Jarwo, tukang bangunan. Saya dapat tugas dari Pak Rudi buat ngerjain rumah ini." Wanita itu mengerutkan kening, menatap Jarwo dari atas ke bawah seolah menilai. "Oh, jadi Anda tukang yang dikirim Rudi. Kenapa dia nggak bilang sebelumnya?" Jarwo merasa canggung, tapi ia mencoba tetap tenang. "Maaf, Bu, mungkin saya datang terlalu pagi. Ini pagar rumahnya dikunci, jadi saya nunggu di sini." Wanita itu turun dari mobil, mengeluarkan kunci dari tasnya. "Saya Amelia, biasa dipanggil Bu Amel. Kalau kerja di sini, saya nggak mau ada keterlambatan atau alasan macam-macam. Saya orangnya tegas, dan saya nggak suka orang yang nggak becus." Jarwo hanya mengangguk patuh. "Siap, Bu. Saya bakal kerja sebaik mungkin." Bu Amel membuka pagar dan berjalan masuk dengan anggun, meninggalkan jejak wangi parfum yang tajam. Ia sempat menoleh ke belakang, memberi isyarat agar Jarwo mengikutinya. "Sebelum mulai kerja, saya mau lihat daftar material yang Anda butuhkan. Jangan sampai ada yang kurang, karena saya nggak mau bolak-balik ngurus belanja." Jarwo mengangguk lagi, merasa kikuk dengan cara bicara wanita itu yang cenderung dingin. Dalam hatinya, ia mulai paham apa yang dimaksud Rudi dengan rewel. Namun ada sesuatu yang lain. Pesona Bu Amel begitu kuat, membuatnya sulit untuk tidak terpengaruh. Saat mereka masuk ke halaman, Bu Amel menunjuk beberapa bagian rumah yang perlu direnovasi. Suaranya tegas, tatapannya tajam, tapi ada kelembutan samar yang sesekali muncul dalam gerak-geriknya. Jarwo berusaha fokus, mencatat semua instruksi sambil menenangkan hatinya yang mulai tak karuan. Pekerjaan ini baru saja dimulai, tapi Jarwo bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di rumah ini. Sesuatu yang mungkin akan menguji dirinya lebih dari sekedar kemampuan sebagai tukang bangunan. Bu Amel melangkah dengan anggun menuju halaman belakang, diikuti Pak Jarwo yang membawa buku catatan kecil dan pulpen. Setibanya di sana, Bu Amel berhenti dan menunjuk ke arah pagar belakang yang tingginya hanya sekitar 1,5 meter. "Pak Jarwo, lihat pagar itu. Saya mau Anda tinggikan setidaknya 1 meter lagi," kata Bu Amel tanpa basa-basi. Jarwo mengangguk sambil mencatat. "Baik, Bu. Berarti total tingginya jadi 2,5 meter ya?" "Iya, saya nggak mau ada orang luar bisa ngintip-ngintip ke sini. Apalagi kalau saya lagi di taman." Jarwo mencoba menahan senyum kecut. "Oh gitu, Bu. Kalau boleh tahu, jenis materialnya tetap sama atau mau ganti yang lebih kuat?" Bu Amel melipat tangannya di depan dada. "Saya mau yang lebih bagus dari yang sekarang. Jangan cuma bata biasa. Cari yang kuat, tahan lama, dan tentunya terlihat estetis." Jarwo mengangguk sambil mencatat lagi. "Oke, Bu. Kalau begitu mungkin saya pakai bata hebel atau bata ekspos. Untuk finishingnya, mau dicat atau cukup dipoles supaya kelihatan natural?" Bu Amel berpikir sejenak. Saya belum tahu. Saya nggak terlalu paham soal itu. Kalau menurut Anda, mana yang lebih bagus?" Jarwo menatap pagar itu sambil menggaruk kepala. "Kalau untuk rumah mewah seperti ini, biasanya bata ekspos lebih cocok, Bu. Warnanya natural, nggak terlalu mencolok, tapi tetap elegan." Bu Amel mengangguk perlahan. "Baiklah, kita pakai itu saja. Tapi saya mau hasilnya rapi. Kalau nggak sesuai ekspektasi, saya nggak segan-segan suruh Anda bongkar lagi." Jarwo tersenyum kecil, mencoba menunjukkan sikap profesional. "Siap, Bu. Saya bakal pastikan semuanya sesuai keinginan Ibu." Bu Amel melirik Jarwo sekilas. Nadanya mulai melunak. "Pak Jarwo, sebenarnya saya nggak suka terlalu cerewet. Tapi pengalaman saya sebelumnya bikin saya harus tegas. Tukang-tukang yang pernah kerja di sini sering bikin masalah.
Jarwo menatapnya penuh perhatian. Oh gitu Bu, kalau boleh tahu masalahnya apa? Ya, ada yang kerjanya tidak becus, ada yang suka menggoda saya dengan omongan yang tidak sopan, jawab Bu Amel dengan wajah datar. Padahal, saya cuma ingin rumah ini jadi tempat yang nyaman, tanpa harus repot. Jarwo merasa kikuk mendengar cerita itu. Maaf kalau saya tanya Bu, tapi memangnya mereka sampai segitunya? Bu Amel mendesah. Banyak orang yang tidak tahu batasan Pak Jarwo, apalagi kalau melihat perempuan sendirian di rumah besar seperti ini. Tapi saya tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Makanya, saya harap Anda profesional ya. Jarwo mengangguk tegas. Ibu tidak perlu khawatir. Saya kerja untuk mencari rezeki, bukan untuk macam-macam. Bu Amel memandang Jarwo lebih lama kali ini, seolah mencoba menilai kejujurannya. Setelah beberapa detik, ia mengangguk. Baiklah, saya percayakan pagar ini kepada Anda. Kalau ada kebutuhan material tambahan, segera laporkan ke saya. Siap Bu, saya mulai hari ini juga, jawab Jarwo dengan penuh semangat. Bu Amel berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan Jarwo yang mulai mengukur dan menyiapkan peralatan di halaman belakang. Namun, meski pekerjaannya sudah dimulai, pikirannya masih sedikit terusik oleh tatapan dan nada suara Bu Amel yang sulit diterjemahkan. Sementara itu, dari jendela ruang makan, Bu Amel memperhatikan Jarwo dengan pandangan yang sulit ditebak. Pak Jarwo berdiri di depan pagar, menggulung benang konstruksi dengan cekatan. Tubuhnya yang kekar tampak berotot di balik kaos sederhana yang ia kenakan. Kulitnya kecoklatan oleh matahari yang akrab menyapa pekerjaannya sehari-hari. Ia sibuk mengukur pagar, menggerakkan tangan dan tubuhnya dengan ritme seorang profesional yang terbiasa dengan kerja fisik. Dari jendela ruang makan, Bu Amel berdiri memperhatikannya. Tangannya memegang gelas kopi, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sudah hampir sebulan, suaminya tidak pulang karena dinas luar kota, dan ia merasa kesepian. Kehadiran seorang pria yang bekerja keras di halamannya, dengan tubuh kokoh dan sikap penuh dedikasi, entah mengapa membuatnya teringat pada kehangatan yang jarang ia rasakan belakangan ini. Bu Amel menarik nafas dalam-dalam, mencoba menepis pikiran yang mulai menyusup. Namun, semakin ia mencoba, semakin pikirannya mengkhianati. Ada sesuatu tentang cara Jarwo bekerja, tenang, teliti, dan tanpa banyak bicara, yang membuat hatinya berdebar halus. Dengan cepat, ia mengalihkan perhatiannya ke telepon. Ia memutar nomor toko bangunan untuk memesan bahan yang diperlukan. Halo, ini toko bangunan. Saya Amelia dari Jalan Kenanga 12. Saya mau pesan bahan untuk proyek pagar di rumah saya. Katanya dengan suara yang tegas tapi sedikit bergetar. Petugas di toko bangunan mencatat pesanannya. Bata ekspos, semen, pasir, dan material lain yang sudah disarankan Jarwo. Setelah selesai memesan, Bu Amel meletakkan telepon dan melirik lagi ke halaman belakang. Jarwo masih sibuk dengan pekerjaannya, membentangkan benang pengukur dan menandai titik-titik di pagar. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan. Gerakannya sederhana, tapi penuh tenaga. Bu Amel akhirnya berjalan keluar, mendekat dengan langkah ringan. Pak Jarwo, bahan-bahannya sudah saya pesan, nanti sore harusnya sampai. Katanya suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Jarwo menoleh, tersenyum kecil. Oh, terima kasih Bu. Kalau begitu saya bisa mulai pasang benang dan menyetelnya dulu. Bu Amel mengangguk, lalu berdiri diam beberapa saat memperhatikan Jarwo yang kembali sibuk. Suasana di antara mereka menjadi hening. Hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan. Pak Jarwo, panggil Bu Amel tiba-tiba. Jarwo berhenti sejenak, menoleh. Iya Bu. Bu Amel tampak ragu, tapi akhirnya bertanya. Anda sudah lama kerja jadi tukang bangunan ya? Iya Bu, sudah lebih dari 20 tahun, dari muda sampai sekarang. Pasti capek ya kerja seperti ini setiap hari? Jarwo sedikit tersenyum. Ada kehangatan dalam nada suaranya. Capek sih pasti Bu, tapi ya namanya juga cari rezeki. Kalau tidak kerja keras, tidak bisa bawa pulang makan buat keluarga.
Mendengar itu, ada rasa kagum yang muncul di hati Bu Amel. Anda pasti orang yang bertanggung jawab ya. Istri Anda pasti bangga punya suami seperti Anda. Jarwo sedikit terkejut dengan ucapan itu, tapi ia hanya tersenyum sambil mengangguk. Mudah-mudahan, Bu. Yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bu Amel terdiam, memandangi Jarwo lebih lama dari yang seharusnya. Ia tahu ia tak seharusnya memikirkan hal yang tidak-tidak, tapi kesunyian di hatinya membuatnya sulit mengendalikan perasaan. Sementara itu, Jarwo kembali sibuk dengan pekerjaannya, tak menyadari bahwa ia telah menjadi pusat perhatian dari seorang wanita yang mulai goyah oleh kesepiannya. Jarwo bekerja dengan penuh konsentrasi. Keringat bercucuran di dahinya saat ia mencampur semen dan pasir, menyiapkan adukan untuk fondasi pagar yang lebih tinggi. Ia telah memasang garis panduan menggunakan benang, memastikan bahwa semua yang ia kerjakan serapi mungkin. Bu Amel yang awalnya hanya memantau dari jendela, kembali berjalan ke halaman belakang. Ia membawa secangkir teh dingin, mengulurkan tangan sambil berkata, "Pak Jarwo, minum dulu. Jangan terlalu capek." Jarwo menoleh, menyeka keringatnya dengan handuk kecil di bahunya. "Wah, terima kasih Bu, pas banget, haus." Saat Jarwo mengambil cangkir itu, tangan mereka bersentuhan sejenak. Bu Amel tersenyum kecil, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Lembut, tapi juga sulit diartikan. "Saya lihat kerjaan Bapak rapi banget, jarang saya lihat tukang yang teliti seperti ini." Sambil memperhatikan pagar yang mulai dibangun. Jarwo tertawa kecil. "Iya Bu, kalau nggak rapi nanti malah dimarahin klien. Lagian saya juga nggak mau kalau hasilnya bikin ibu kecewa." Bu Amel mengangguk, matanya tetap terpaku pada Jarwo yang kembali sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian ia mulai berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. "Tak Jarwo, boleh saya tanya sesuatu?" Jarwo menoleh sebentar. "Tentu Bu, silahkan." Bu Amel terlihat ragu, tapi akhirnya berkata, "Apa istri Bapak nggak pernah komplain kalau Bapak sering kerja sampai larut? Atau kalau sering jauh dari rumah?" Jarwo berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Kadang Bu, tapi istri saya tahu saya kerja buat keluarga. Jadi dia selalu dukung saya." Bu Amel terdiam mendengar jawaban itu. Ia merasa ada kehangatan dalam cara Jarwo berbicara tentang keluarganya. Sesuatu yang ia rindukan dari suaminya sendiri. Setelah beberapa saat, ia kembali berkata, "Istri Anda beruntung ya, punya suami yang bertanggung jawab seperti Anda." Jarwo tersenyum canggung. "Ah, Ibu terlalu memuji. Saya cuma melakukan kewajiban saya, Bu." Suasana menjadi hening sejenak. Bu Amel menatap Jarwo dengan pandangan yang sulit ditebak. Sementara Jarwo sibuk menghaluskan adukan semen di salah satu sudut pagar. "Pak Jarwo?" Panggil Bu Amel lagi, kali ini nadanya lebih lembut. "Iya Bu, kalau saya boleh jujur, kadang saya iri dengan istri Anda." Jarwo menghentikan pekerjaannya, menatap Bu Amel dengan ekspresi bingung. "Iri Bu, maksudnya?" Bu Amel tersenyum samar, menundukkan pandangannya ke lantai. "Dia punya suami yang selalu ada untuk keluarganya. Sementara suami saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan untuk sekedar ngobrol saja jarang." Jarwo merasa canggung mendengar pengakuan itu. Ia menggaruk kepalanya, bingung harus berkata apa. "Ya mungkin karena kerjaan Bu. Kadang laki-laki juga terpaksa begitu. Tapi saya yakin suami Ibu pasti sayang sama Ibu." Bu Amel menatap Jarwo, kali ini lebih dalam. "Entahlah Tak Jarwo, kadang saya merasa kesibukan itu cuma alasan." Jarwo tidak menjawab. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, berharap percakapan ini tidak berlanjut ke arah yang lebih pribadi. Namun di hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah batas profesional antara dirinya dan Bu Amel mulai kabur. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Jarwo menyelesaikan fondasi pagar. Bu Amel masih berdiri di dekatnya, memperhatikan dalam diam.
Meski mereka tidak berbicara lagi, atmosfer di antara mereka terasa berbeda. Lebih hangat, tapi juga penuh dengan ketegangan yang tidak terlihat. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan sinar keemasan yang hangat. Jam menunjukkan pukul 5 sore, tanda waktu kerja hari itu selesai. Jarwo merapikan peralatannya, menyapu area kerja lalu membawa semuanya ke sisi depan rumah. Ia berdiri di samping motornya, siap berpamitan. Bu Amel keluar dari rumah, mengenakan gaun santai yang masih terlihat anggun. Wajahnya tampak lebih lembut dibandingkan sebelumnya, mungkin karena rasa puas melihat pekerjaan Jarwo yang rapi. Pak Jarwo, terima kasih untuk hari ini. Besok bisa datang lebih pagi ya, biar pekerjaan lebih cepat selesai. Katanya sambil tersenyum tipis. Iya Bu, besok saya datang jam 8 pagi seperti biasa. Jawab Jarwo sambil mengenakan helm. Jarwo mengulurkan tangan untuk berpamitan. Awalnya Bu Amel tampak ragu, tapi akhirnya ia menyambut uluran itu. Tangan mereka bersentuhan dan ada keheningan sejenak di antara mereka. Bagi Jarwo, itu hanya sekedar jabat tangan biasa. Namun, bagi Bu Amel, sentuhan itu terasa berbeda. Jari-jarinya menyentuh kulit kasar Jarwo, bekas kerja keras yang tak pernah ia lihat pada suaminya. Sebuah sensasi aneh merambat melalui tubuhnya, seperti rasa hangat yang tiba-tiba menyusup ke dalam dirinya. Baik Pak, hati-hati di jalan, kata Bu Amel. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Jarwo mengangguk, memasukkan kunci ke motor, lalu menghidupkan mesin. Iya Bu, sampai besok. Jarwo pergi meninggalkan rumah Bu Amel, tak menyadari bahwa wanita itu masih berdiri di depan pagar, memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Bu Amel menekan dadanya perlahan, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Kenapa aku begini? Gumamnya pada diri sendiri. Dia cuma tukang bangunan, gak lebih. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada kekosongan yang semakin terasa. Jarwo, dengan kesederhanaan dan kerja kerasnya, secara tak sengaja mengisi celah kecil dalam hatinya yang lama terabaikan. Sementara itu, Jarwo tiba di rumah saat senja telah berubah menjadi malam. Aminah menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa, membawa segelas teh hangat ke tangannya. Assalamualaikum Pak, sapa Aminah lembut. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah capeknya hilang kalau disambut begini, balas Jarwo sambil tersenyum. Aminah duduk di sampingnya, memandangi wajah suaminya yang tampak sedikit lebih pendiam dari biasanya. Gimana kerjaan hari ini Pak? Lancar kan? Tanyanya penuh perhatian. Alhamdulillah lancar Bu, kliennya juga baik meskipun agak cerewet soal detail. Jawab Jarwo berusaha terdengar santai. Aminah mengangguk pelan, tapi matanya menyipit sedikit mencoba membaca ekspresi suaminya. Oh, jadi kliennya wanita ya? Tanyanya suaranya terdengar sedikit waspada. Iya Bu, namanya Bu Amel. Dia tinggal sendirian karena suaminya dinas keluar kota. Ujar Jarwo dengan nada biasa. Aminah menggigit bibirnya, rasa penasaran mulai menghantui. Sendirian ya? Jangan lupa fokus kerja saja Pak. Jangan sampai terlalu akrab, nanti malah jadi masalah. Jarwo menatap Aminah dengan senyum lembut. Iya Bu, jangan khawatir. Saya kerja cuma buat cari rezeki, gak ada niat lain. Aminah mengangguk, meski dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Ia tahu suaminya adalah pria yang jujur dan bertanggung jawab. Tapi cerita tentang wanita kesepian seringkali berakhir dengan hal-hal yang tak terduga. Malam itu, meskipun mereka berbicara seperti biasa, ada keheningan yang menyelip di antara kata-kata mereka. Keheningan yang dipenuhi rasa ingin tahu, kecemasan, dan mungkin sebuah firasat yang tak mereka sadari.